Tapi kali ini karena saking banyaknya korban, konon darah yang Elizabeth dapatkan ini sangat banyak dan melebihi stok yang dia butuhkan. Elizabeth sampai menampung darah-darah itu di bak mandi pribadinya, lalu dia gunakan untuk mandi. Sakit jiwa ini memang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, ketemu lagi dengan saya Asmi Harel. Terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan seorang bangsawan wanita yang punya hobi di luar nalar, yaitu meminum darah gadis-gadis muda. Udah macam vampir di dunia nyata aja kan? Dan gak cuma diminum aja lur, dia juga dikabarkan sering mandi dengan darah gadis perawan. Bener-bener udah gila ini orang. Nah, karena hobi gilanya ini, dia dijuluki sebagai bangsawan wanita paling kejam di dunia. Siapakah dia ini? Dia adalah Elizabeth Bathory, bangsawan dari Hungaria. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1560, sekitar 100 tahun setelah Vlad the Impaler Dracul tewas. Itu loh sosok yang menjadi inspirasi tokoh Dracula. Elizabeth adalah keturunan salah satu kesatria yang sangat tersohor dan disegani sebagai bangsawan Hungaria. Dia adalah Prince Stephen Bathory, salah satu pemimpin pasukan Vlad Dracul ketika merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Itulah kenapa Elizabeth juga sangat disegani dan dihormati. Orang tua Elizabeth bernama Georges dan Anna Bathory. Mereka adalah salah satu keluarga bangsawan terkaya pada saat itu. Semua keluarga besar Elizabeth juga merupakan bangsawan terhormat dan disegani. Walaupun beberapa dari keluarganya dikenal mempunyai sisi gelap, di mana banyak yang menganut aliran paganisme penyembah setan. Pada tahun 1575, Elizabeth yang berusia 15 tahun menikah dengan seorang bangsawan yang kastanya lebih rendah darinya, bernama Conferent Nadasdy, yang saat itu lebih tua 10 tahun darinya. Namun Conferent ini adalah seorang kesatria Hungaria. Dia terkenal pemberani di medan tempur dan dianggap sebagai pahlawan Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungaria. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di sebuah kastil yang letaknya di atas pegunungan bernama Kastil Ketis. Nah, tapi karena suaminya ini seorang kesatria, dia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di medan tempur. Jadi sangat jarang di rumah lur. Paling pulang hanya sesekali saja, itu pun gak lama, lalu berangkat lagi. Oleh karena itulah si Elizabeth ini sering merasa kesepian. Karena kesepiannya ini, lama-lama Elizabeth jadi halu. Dia jadi sering menghabiskan hari-harinya untuk mengagumi kecantikan dirinya sendiri di depan cermin. Dia sangat terobsesi dengan penampilan dirinya sendiri yang begitu megah dan cantik. Mungkin kalau zaman sekarang ya disebutnya narsis gitulah. Selain itu demi memuaskan hasratnya, dia juga dikabarkan banyak mempunyai kekasih gelap yang siap melayaninya ketika suaminya sedang pergi. Dikabarkan Elizabeth juga menjadi seorang biseksual lur, dengan melakukan hubungan sesama jenis dengan bibinya sendiri yang bernama Clara Bathory. Karena kesepian akut membuat dia ini menjadi stres dan perilakunya mulai menyimpang. Dia juga berubah menjadi seorang yang temperamen. Para pelayannya pun sering menjadi sasaran amarahnya. Dia juga menjadi pribadi yang liar. Terkadang demi memenuhi kepuasan seksualnya, dia sering menelanjangi pelayan-pelayan mudanya lalu mencambuknya dengan brutal. Elizabeth juga sering menggunakan alat aneh untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu pelayannya. Pokoknya jadi makin barbar ini si Elizabeth. Namun ternyata ini belum apa-apanya lor. Karena nanti kegilaannya semakin lebih barbar lagi, bahkan sangat di luar nalar. Pada tahun 1600, Conferent Nadasdy dikabarkan meninggal di medan pertempuran. Elizabeth pun menjadi janda. Nah, disinilah teror sebenarnya baru dimulai. Saat usianya menginjak 40 tahun, Elizabeth yang sangat mengagumi kecantikan dirinya sendiri, merasa kalau wajahnya sudah berubah menjadi banyak kerutan. Sebenarnya ini hal yang wajar sih dialami wanita umur 40 tahunan. Tapi bagi Elizabeth, hal itu sangat mengganggunya. Secara dia kan mempunyai gangguan kepribadian narsistik. Dia pun menjadi galau, tambah stres lagi, bahkan dia menjadi takut ketika melihat cermin. Akhirnya dia pun mencoba mencari cara supaya bisa terlihat muda kembali. Segala cara pun dia lakukan demi mengembalikan kecantikan wajahnya. Tapi sayangnya setelah beberapa cara dia lakukan, belum ada perubahan signifikan yang Elizabeth rasakan. Hingga singkat cerita, salah satu pelayan terdekatnya yang bernama Dorca menyarankan Elizabeth untuk meminum darah gadis muda yang masih perawan. Menurut Dorca yang merupakan seorang penganut aliran paganisme penyembah setan, darah perawan sangat manjur untuk obat awet muda. Mendapatkan saran itu, Elizabeth awalnya menolak karena merasa jijik. Hingga akhirnya suatu peristiwa membuat Elizabeth berubah. Di mana pada suatu saat ada salah satu pelayannya yang masih gadis sedang menyisir rambut Elizabeth. Nah, tanpa sengaja pelayan tersebut menarik rambut Elizabeth terlalu keras.
sehingga ada rambut yang nyangkut di sisirnya. Menyadari itu, Elizabeth pun murka bukan main kan. Lalu dengan sekuat tenaga, tangan Elizabeth langsung menampar pelayan tersebut. Ceplak! Tamparan Elizabeth mengenai hidung si pelayan sehingga mengeluarkan darah segar dari hidung si pelayan tersebut. Saat itu juga ada cipratan darah si pelayan yang muncrat mengenai wajah Elizabeth. Nah, disinilah Elizabeth seketika itu ingat dengan saran Dorca. Elizabeth mengusap darah di wajahnya dengan ujung jarinya, lalu menjilatinya dan menghisap darah yang ada di jarinya. Lalu setelah itu dia coba beranikan diri untuk melihat cermin. Dan sambil senyum-senyum, dia merasa kalau wajahnya jadi kembali kencang dan terlihat muda kembali. Disinilah dia pun mulai percaya omongan Dorca. Dan akhirnya dia menjadi penganut aliran satanisme. Setelah peristiwa itu, dia pun banyak mengorbankan para pelayannya sendiri yang masih gadis untuk dipersembahkan kepada setan. Sedangkan darahnya dia minum sebagai obat awet muda. Dia sangat percaya kalau meminum darah para gadis secara rutin akan membuat kulitnya seperti remaja terus. Dengan keyakinan gilanya ini, lama-kelamaan pelayan di kastilnya yang masih gadis pun habis diambil darahnya oleh dia. Setelah itu, karena tak mau terlihat tua dan keriput lagi, dia pun mengundang para gadis dari petani setempat untuk datang ke kastilnya dengan alasan untuk diajarkan etika atau sikap sopan santun layaknya para bangsawan. Tapi tentunya itu hanya kedok kejahatannya saja. Karena setelah sudah masuk kastilnya, mereka tidak akan bisa kembali. Sebab mereka sebenarnya dihabisi dan diambil darahnya untuk dijadikan minuman Elizabeth. Ngeri juga ya. Setelah para putri petani habis, Elizabeth kembali mencari mangsa. Kali ini dia sengaja membuka lowongan pekerjaan sebagai pelayan di kastilnya. Tentunya dengan kriteria wanita muda yang masih gadis. Berita lowongan pekerjaan ini pun segera disebarkan di sekitaran daerah tempat tinggalnya. Bahkan sampai ke wilayah luar daerahnya. Padahal ya sebenarnya ini hanya modus kejahatannya saja. Sedangkan orang-orang yang nggak tahu akan nasibnya setelah menjadi pelayan Elizabeth pun berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri. Dan memang banyak banget yang ngelamar lur. Secara ya bayangan mereka suatu kehormatan bisa menjadi pelayan seorang bangsawan besar. Elizabeth pun menerima mereka semua yang sesuai kriterianya. Dan seperti yang kalian tahu, ternyata mereka semua dijadikan tumbal kepada setan dan diambil darahnya untuk dijadikan minuman Elizabeth. Tapi kali ini karena saking banyaknya korban, konon darah yang Elizabeth dapatkan ini sangat banyak dan melebihi stok yang dia butuhkan. Elizabeth sampai menampung darah-darah itu di bak mandi pribadinya, lalu dia gunakan untuk mandi. Sakit jiwa ini memang orang. Tapi setelah banyaknya laporan tentang orang tua yang kehilangan anak gadisnya, yang mana terakhir kali tempat yang mereka tuju adalah kastil Elizabeth, orang-orang ini mulai curiga kepada Elizabeth. Mereka pun mulai menggunjing. Emangnya anak-anak mereka kemana? Kok nggak kembali setelah masuk ke kastil Elizabeth ya? Jangan-jangan mereka kenapa-napa. Cuman karena rata-rata korbannya ini dari kasta yang lebih rendah dari Elizabeth yang merupakan seorang bangsawan, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Elizabeth yang masih merasa aman pun terus melakukan hobi gilanya. Dan singkat cerita, semua gadis-gadis yang berada di sekitaran maupun di luaran wilayah Elizabeth pun mulai susah dicari. Karena ya kebanyakan sudah menjadi korbannya. Desas-desus soal misteri hilangnya gadis-gadis yang masuk ke dalam kastilnya pun membuat para gadis-gadis yang masih tersisa takut untuk mendaftar pekerjaan di kastil Elizabeth. Hingga akhirnya sasaran Elizabeth pun berubah. Yang mana awalnya para gadis dari kasta yang lebih rendah darinya, sekarang dia mulai menargetkan anak gadis para bangsawan. Dan inilah yang bisa dibilang blundernya Elizabeth. Tindakannya yang menyasar para anak bangsawan menjadi bumerang yang akhirnya mengungkap kejahatannya selama ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengungkapan kejahatan Elizabeth Bathory. Banyaknya kasus anak gadis bangsawan yang menghilang membuat orang tua mereka tidak terima dan mencoba untuk mencari tahu misteri hilangnya anak-anak gadis mereka. Jadi intinya para bangsawan ini ingin mengungkap dengan jelas kejadian yang sebenarnya. Karena mereka juga merupakan seorang bangsawan yang mana tentunya mempunyai power untuk melakukan investigasi. Bahkan dilakukanlah investigasi secara terinci. Dan dari hasil investigasi, semuanya mengarah ke kastil Elizabeth Bathory. Yang akhirnya pada malam hari 30 Desember 1610, kastil Elizabeth diserbu oleh para keluarga bangsawan yang kehilangan anaknya dengan dibantu oleh para pihak kerajaan Hungaria. Didobrakkan pintu gerbang kastil Elizabeth, mereka pun mulai masuk ke semua sisi ruangan kastil. Dan alangkah terkejutnya, mereka melihat jasad-jasad para gadis yang berserakan tidak terkubur dengan layak. Di mana para jasad ini ada yang di tangga, di pojokan ruangan, di dapur. Bahkan nih ya, ada juga yang tergeletak di meja makan. Jadi ini sih benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan lur. Akhirnya dengan bukti-bukti yang ada, Elizabeth bersama 4 pelayan setianya, termasuk Dorca, ditahan dengan dakwaan penculikan serta pembunuhan para gadis-gadis muda dengan jumlah korban lebih dari 650 jiwa. Gila, banyak banget ya.
jumlah yang sangat fantastis untuk kejahatan seorang wanita. Tapi karena status Elizabeth Bathory yang merupakan seorang bangsawan, dia ini tidak pernah didatangkan sekalipun dalam pengadilan. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan dihukum mati. Raja Hungaria hanya memerintahkan Elizabeth dikurung di dalam kamarnya sendiri di kastilnya, dengan menutup semua pintu dan jendela di kamarnya dengan tembok. Hanya disisakan lubang kecil saja untuk digunakan memasukkan makanan dan minuman. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian, yaitu pada 21 Agustus tahun 1614, penjaga melihat makanan dan minuman Elizabeth tidak tersentuh sama sekali. Dan saat si penjaga mengintip ke dalam melalui lubang untuk memasukkan makanan, dia pun terkejut ketika melihat Elizabeth tertelungkup dengan wajah di lantai. Dan setelah dicek ternyata Elizabeth ini sudah tewas. Dia pun dinyatakan meninggal pada usia 54 tahun. Oke lur, begitulah kisah seorang Elizabeth Bathory, The Blood Countess, wanita yang dijuluki perempuan paling kejam di dunia. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.